Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat sensitif, yang dimana ada salah satu pondok pesantren Salafi yang tengah mendapatkan fitnah yang bertubi-tubi sampai-sampai menjadi berita viral entah di berbagai macam media sosial, terkhusus di TikTok, karena memang di TikTok sangat pesat untuk menaikkan sesuatu yang sedang viral. Saya ingin memberikan penjelasan yang sangat detail kepada kalian semua tentang apa yang sebenarnya terjadi, kronologinya bagaimana, terus penyebab awalnya apa, penyelesaiannya bagaimana, lalu siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus ini, sampai-sampai Ponpes Madinatul Quran menjadi target bulan-bulanan haters, cyber, bahkan sampai mereka yang memang tidak suka dengan dakwah sunnah. Baik, kita mulai. Kejadian ini bermula ketika seorang santriwati dititipkan ke Ponpes Madinatul Quran dengan alasan yang sangat sensitif. Sensitifnya di mana? Yaitu di mana anak ini sebenarnya memiliki berbagai macam background yang butuh perhatian khusus. Perhatian khusus yang dimana saya maksudkan adalah yang dimana anak ini yang pertama adalah anak broken home, yang dimana orang tuanya mungkin cerai karena mungkin berbagai macam alasan yang sensitif. Terus yang kedua, ketika dia bersama dengan kedua orang tuanya yang memiliki berbagai macam problematika, ada berbagai macam pertengkaran, kericuhan atau apalah, yaitu yang membuat mental si anak ini terganggu, psikisnya terganggu. Sehingga ada alasan yang sangat masuk akal ketika orang tuanya menitipkan anak itu ke pondok pesantren. Dari orang tuanya sendiri menyatakan dia dititipkan ke pesantren karena alasan-alasan yang bisa psikisnya, mentalnya, serta kehidupannya untuk masa depan dia mungkin. Akhirnya dititipkanlah ke Ponpes Madinatul Quran. Setelah anak tersebut dititipkan, mulailah itu ada berbagai macam problematika yang dimulai dari si anak tersebut. Karena apa? Si anak katanya memang tidak betah dipondokkan. Alasannya dia tidak bisa jauh dari orang tua, terkhusus kepada ibunya. Kepada ibu, teman-teman. Karena apa? Bapaknya ini mungkin dari kronologi yang saya cermati, bapaknya adalah seorang yang temperamental. Salah satu buktinya ketika dia katanya menjenguk anaknya, ada kejadian yang dimana pada waktu piket, pada orang tua ini datang menjenguk si anak ini, kondisi ponpes sedang ada piket. Jadi ada santri-santriwati yang sedang bersih-bersih di situ. Karena alasan sendalnya dipindahkan, karena memang untuk menjaga kebersihan dan kerapihan, si bapak ini marah-marah sampai menyebut kalimat breng, sampai-sampai menyebut kalimat-kalimat yang sungguh tidak sebenarnya untuk diucapkan oleh seorang muslim. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan bisa saja menurut dugaan saya, karena mental si bapak seperti ini, mudah mengeluarkan kalimat kotor, kalimat kasar, kalimat yang tidak pantas. Kekhawatiran ibunya, kemungkinan anak tersebut kalau di rumah bisa menjadi korban dari orang tuanya, terkhusus si bapak. Mungkin itu prediksi dari saya karena melihat dari mental bapak tersebut. Terus yang berikutnya, setelah berjalan beberapa pekan anaknya dipondokkan di sana, ada berbagai macam tingkah yang dilakukan oleh si anak untuk dia bisa kabur dari pondok pesantren, sampai melakukan berbagai macam hal yang membahayakan. Dan yang paling krusial adalah dia berpura-pura kesurupan dengan berbagai macam narasi, dan sampai pada ujungnya pihak pondok pesantren karena sudah kewalahan menghadapi si anak dengan berbagai macam tingkahnya, keluhannya, apalagi sampai pura-pura kesurupan agar bisa keluar dari pondok pesantren, orang tua memasrahkan, terkhusus si ibu masih memberikan pernyataan kepada pondok pesantren apakah pihak pondok pesantren bisa mencarikan seorang ustadz yang bisa merukyah. Akhirnya diturutilah keinginan si ibu untuk merukyah si anak. Dirukyah melalui tabir, teman-teman, hijab, jadi tertutup, tidak dirukyah seperti rukyah-rukyah itu yang dipegang-pegang dan lain sebagainya, enggak ada. Dan akhirnya meskipun dirukyah tetap, karena pada kenyataannya si anak cuma pura-pura. Kalau menurut hemat saya, anak-anak tersebut pura-pura cuma agar bisa keluar dari pondok pesantren. Karena melihat berbagai macam alasan dia mengirimkan surat kepada ibunya, sampai nelpon setiap saat, mengirim chat melalui HP pengurus pondok pesantren. Ya, kita bisa melihat bahwa memang si anak ini menginginkan untuk segera keluar dari pondok pesantren. Akhirnya terjadilah beberapa kejadian yang viral pada saat ini, yang dimana diisukan bahwa pondok pesantren melakukan bullying kepada anak, melakukan tindakan kekerasan kepada anak, sampai-sampai anak tersebut stres begitu. Padahal memang anaknya stres dari sananya. Kenapa saya bisa tahu bahwa si anak ini dalam kondisi stres dari sananya? Karena ada
chat atau pesan dari seorang yang diduga kakaknya. Dia memberikan pesan kepada pihak pondok pesantren menitipkan si anak ini untuk benar-benar dijaga, untuk benar-benar dibuat tenang, untuk benar-benar dirawat di sana sebagaimana dia tidak mendapatkan rawatan seperti itu di rumahnya. Dan berita ini bisa saya pertanggungjawabkan dengan berbagai macam bukti. Nah, setelah itu baru kita menyaksikan berita-berita yang sedemikian dipelintir oleh beberapa oknum, terkhusus akun-akun besar yang tidak ingin keberadaan dakwah sunnah ini semakin merebak di Indonesia, mencerdaskan umat dari pengaruh takhayul, bid'ah dan khurafat. Karena memang ajaran-ajaran inilah yang merusak ajaran Islam sebenarnya. Yang pertama, dibuatlah berbagai macam berita, teman-teman. Isu di balik video itu dikasih tulisan bahwa terjadi kasus pemukulan, penganiayaan, pembulian dari Ponpes Madinatul Quran, yang pada kenyataannya sebenarnya itu tidak ada sama sekali. Ya, dan yang paling membuat saya heran, ada salah seorang yang ternyata itu bukan pihak orang tua yang kita sebut di sini sebagai Miss S, ya. Kita juluki Miss S ini yang kemarin teriak-teriak bahwa pengacara dipukul katanya, ya. Terjadi kekerasan di situ kepada dia. Dia sendiri tidak punya adab dan etika ke pondok pesantren. Dia hadir ke pondok pesantren dengan menyalakan kamera lalu teriak-teriak. Begini begitu, ini videonya. Masuk sini. Ya, bentar saya. Kamu mau pukul saya? Ini pukul, ada CCTV-nya, ada CCTV-nya. Ini pukul saya, Bagi pukul Bagi. Bagi saya pukul, Bagi sekali. Bagi tukang saya pukul. Saya pukul. Ini CCTV-nya, Bagi. Bagi saya pukul, Bagi. Ini saya pukul mana? Saya pukul, Bagi saya pukul. Videonya. Sekilas kalau kita melihat dari video itu seolah-olah pondok pesantren berada di pihak yang salah. Padahal dia sendiri yang tidak punya adab, dia sendiri yang tidak punya itikat baik. Melihat beberapa kronologi yang sudah saya jelaskan dari tadi, bahwa memang si anak ini dalam kondisi bermasalah dari keluarganya. Baru setelah itu teman-teman, bergulir kasus ini, diupload di berbagai macam media sosial, tembus sampai lebih dari 20 juta views. Sampai-sampai membuat pihak pondok pesantren, admin pondok pesantren, sampai Ummu Soleh pun diteror oleh berbagai macam nomor tidak dikenal. Saya juga pernah merasakan itu. Tapi apa? Yang namanya tindakan zolim pasti tidak akan selamanya bisa memenangkan hati masyarakat. Yang dimana ketika masyarakat mulai disuguhkan dengan tampilan seolah-olah Ponpes Madinatul Quran melakukan pembunuhan, penganiayaan, para netizen mengungkapkan di berbagai macam komentar bahwa dia memondokkan anaknya setelah sekian lama anaknya keluar dengan ya akhlak yang baik, akhlak yang mulia, adab yang santun, dan tidak neko-neko, tidak aneh-aneh dalam beragama. Tapi kita saksikan dari mereka yang doyan memfitnah dakwah sunnah ini, pondok pesantrennya mengajarkan joget-jogetan, pondok pesantrennya tidak lepas dari kasus pondok pesantrennya kebanyakan melakukan tindakan kekerasan, dan lain sebagainya. Ada oknum-oknum kiai yang sedemikian rupa itu. Tidak perlu saya sebutkan, Harry Plus tidak perlu memaparkan berbagai macam kasus di pondok pesantren yang tidak suka dengan dakwah sunnah. Berbagai macam tindakan kekerasan. Sampai-sampai bahkan tidak perlu kita visum-visum, dari kasat mata pun kelihatan. Dipukul. Ada yang teman-teman dibakar. Santri dibakar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan di ponpes yang kemarin teriak bajingan kepada Ustadz Firanda itu, Miftah, di pondok pesantrennya terjadi kasus yang sangat-sangat memilukan, teman-teman. Jadi itu tindakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemfitnah dakwah sunnah. Jadi pada intinya kejadian ini adalah framing, fitnahan yang mau dibangun kepada ponpes sunnah, yang dimana mereka yang selama ini tidak senang dengan dakwah sunnah untuk mencerdaskan umat dari betapa bahayanya takhayul, bid'ah dan khurafat. Jadi pada kesimpulannya, saya Harry Pras di sini hanya ingin mengungkapkan kebenaran yang sebenar-benarnya, tidak dikurangi dan tidak ditambah, bahwa pihak Ponpes Madinatul Quran telah melakukan kewajibannya. Bahkan pihak Ponpes Madinatul Quran dengan berbagai macam pesan dari orang yang mengaku kakak santri itu, ibunya si santri itu, dengan berbagai macam cerita yang mereka sampaikan kepada Ponpes, pihak Ponpes telah melakukan sebaik mungkin kepada anak agar betah di Ponpes, agar belajar dengan rajin dan tidak stres sebagaimana dia mengalami di rumahnya. Dan apa boleh buat, ini sudah terjadi dan sudah menjadi viral. Ya, kita harus menjadikan ini pembelajaran bahwa memang selain dari pihak-pihak yang bermasalah, ada juga orang yang ingin membuat masalah serta membuat fitnah. Jadi karena ini sudah terjadi, semoga menjadi hikmah bagi Ponpes Madinatul Quran, dan semoga ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat orang-orang beserta pengurus dari Pondok Madinatul Quran.